Yang pertama itu ada teori deduktif dan induktif. Teori deduktif sendiri dari premis umum ke kesimpulan khusus. Contohnya, semua mamalia berdarah panas, paus adalah mamalia, dan paus berdarah panas. Yang keinduktif itu dari pengamatan khusus ke kesimpulan umum. Contohnya, semua angsa yang saya lihat itu berwarna putih, dan semua angsa berwarna putih. Teori yang kedua itu ada teori interaksi simbolik. Makna yang diciptakan melalui interaksi sosial. Contohnya, cincin pernikahan sebagai simbol komitmen. Yang ketiga ada teori penetrasi sosial, hubungan yang berkembang dari permukaan ke dalam. Contohnya, berbagi rahasia pribadi setelah mengenal teman lama. Yang keempat itu teori pengurangan kepastian, yaitu mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dan mencari informasi. Contohnya, stalking media sosial sebelum bertemu seseorang. Yang kelima itu ada teori manajemen privacy komunikasi, teori yang mengelola apa yang dibagikan atau dirahasiakan. Contohnya, menyembunyikan masalah keluarga dari rekan kerja ataupun sebaliknya, menyembunyikan masalah kerja ke keluarga. Yang keenam itu ada teori disonansi kognitif, ketidaknyamanan dari konflik antara keyakinan dan tindakan. Contohnya, tetap merokok meski tahu itu berbahaya. Yang ketujuh itu ada teori dialektika relasional, yaitu ketegangan dalam hubungan seperti kedekatan versus kemandirian. Contohnya itu ingin bersama pasangan tapi juga butuh ruang pribadi. Yang ke-8 itu ada teori self disclosure, berbagi informasi pribadi untuk membangun hubungan. Contohnya membuka diri tentang masa lalu yang sulit. Yang ke-9 itu ada teori groupthink, keinginan untuk kesepakatan kelompok menyebabkan keputusan buruk. Contohnya, tim setuju dengan keputusan salah demi harmoni. Yang ke-10 itu ada teori informasi strukturisasi, yang penggunaan aturan dan sumber daya untuk menciptakan sistem sosial. Contohnya menggunakan protokol rapat. Yang ke-11 ada teori budaya organisasi, nilai dan norma yang mempengaruhi organisasi. Contohnya budaya kerja kolaboratif. Yang ke-12 ada teori informasi organisasi, aliran informasi dalam organisasi dan bagaimana itu dikelolanya. Contohnya hierarki komunikasi di perusahaan. Yang ke-13 ada teori jaringan, mempelajari struktur, hubungan dan interaksi dalam jaringan sosial. Contohnya jaringan teman di media sosial. Yang ke-14 ada teori kultivasi, media mempengaruhi persepsi realitas jangka panjang. Contohnya menonton banyak berita kriminal meningkatkan rasa takut akan kejahatan. Yang ke-15 ada teori use and gratification, di mana pengguna media aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh menonton TV untuk hiburan. Yang ke-16 adalah teori ekologi media, di mana media mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Contohnya mengubah cara kita berkomunikasi. Terus yang ke-17 itu ada teori spiral of silence. Orang cenderung diam jika merasa opini mereka minoritas. Contohnya tidak berbicara tentang pandangan politik yang berbeda di grup yang mayoritas memiliki pandangan berlawanan. Yang ke-18 adalah teori agenda setting. Media menentukan topik apa yang dianggap penting. Contohnya media fokus pada isu perubahan iklim. Dan contohnya media fokus terhadap perubahan tren budaya. Terus yang ke-19 adalah teori social learning, belajar dari mengamati perilaku orang lain. Contohnya anak meniru perilaku orang tua. Yang ke-20 face negotiation theory, di mana mengolah wajah atau citra diri dalam komunikasi antar budaya. Contohnya
selanjutnya, meminta maaf untuk menjaga muka dalam budaya Asia. Yang ke-21, anxiety atau uncertainty management theory, yaitu mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Contohnya, mengurangi kecemasan saat bertemu orang dari budaya berbeda. Yang ke-22 adalah conversation constraint theory, keterbatasan dalam percakapan antar budaya, contohnya kesulitan memahami humor antar budaya. Yang ke-23 ada expectancy volition theory, yaitu reaksi terhadap pelanggaran reaksi terhadap pelanggaran harapan dalam interaksi. Contohnya, seseorang berdiri terlalu dekat saat berbicara. Yang ke-24, communication accommodation theory, menyesuaikan gaya komunikasi untuk konvergensi atau divergensi. Contohnya, meniru aksen orang lain untuk menunjukkan kesamaan. Yang ke-25 dan yang terakhir, high context and low context theory, komunikasi dalam konteks tinggi versus konteks rendah. Contohnya, Jepang yaitu tinggi yang versus Amerika Serikat yang rendah. Sekian, terima kasih. Saya Uswatun Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.